Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Mudah-mudahan selalu sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe atau mengikuti materi-materi yang ada di Mr. Santos Channel. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Sekaligus saya ucapkan terima kasih yang sudah membagikan materi-materi yang ada di channel ini kepada orang lain atau teman-temannya. Mudah-mudahan dengan begitu Anda membantu mereka yang sedang belajar, apalagi pada saat COVID-19 seperti ini, belajar dari rumah masing-masing. Mungkin materi-materi di sini sedikit banyak akan membantu mereka, terutama bagi teman-teman yang pas mempelajari untuk materi-materi yang sama dengan materi di Mr. Santos Channel. Ikuti terus materi-materi yang di sini, nanti setiap saat akan saya update. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang jendela efek kontrol dan bagaimana kita bekerja menggunakan frame dan keyframe. Jadi di dalam Adobe Premiere itu juga ada istilah frame dan keyframe. Karena pada saat kita bekerja dengan Adobe Premiere itu kita akan membuat sebuah animasi ataupun efek di mana animasi atau efek itu memerlukan keyframe. Jadi frame, apa sih yang dimaksud dengan frame? Frame itu adalah satuan terkecil dari durasi animasi. Nah, untuk keyframe-nya sendiri itulah titik pengunci perubahan animasi atau titik pengunci animasi itu sendiri. Nah, itu semua adanya di jendela efek kontrol. Oke, kita langsung buka Adobe Premiere-nya biar lebih paham ya. Kita akan terapkan frame dan keyframe menggunakan gambar dan video ya. Kenapa kita menggunakan gambar biar lebih mudah? Kenapa menggunakan video? Bahwa untuk efek kontrol itu juga bisa digunakan untuk video, untuk gambar dan lain-lain. Nah, lain-lain itu bisa title, terus bisa juga audio gitu ya. Jadi nggak cuma gambar ataupun video. Kita ambil salah satu gambar aja. Oke. Untuk videonya kita ambil hanya videonya tanpa suara. Di sini ada change sequence setting, ada keep existing setting, itu sudah ada di materi-materi sebelumnya. Kalau kita pilih keep existing setting, nanti videonya itu walaupun kecil ataupun besar akan mengikuti dari aspek rasio yang kita buat. Tapi kalau change sequence setting, aspek rasionya akan mengikuti dari video yang kita punya. Biar mengikuti video yang kita punya, kita pilih change sequence setting. Itu hanya opsional teman-teman, nanti tinggal disesuaikan aja. Kenapa saya pilih change? Karena videonya ini lebih besar dibandingkan dengan tadi yang kita punya lembar kerja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita udah masukkan videonya. Coba kita masukkan sebuah gambar di dalam timeline. Misalnya kita masukkan gambar timeline. Ini gambarnya kecil, oke. Nah, kita akan mempelajari dulu mulai dari panel efek kontrol. Nah, di sini ada panel efek kontrol, teman-teman. Kalau CS6 di bagian atas, kalau CS di bawah CS6 itu adanya di bagian bawah sini ya. Di atas juga bisa, tergantung dari settingan teman-teman. Ini kan bisa digeser-geser ya, bisa digeser-geser suka-suka kita. Ini bisa digeser-geser. Kita masuk ke efek kontrol. Efek kontrol ini tidak akan nyala apabila kita tidak aktifkan itemnya. Cara mengaktifkan item itu cukup diklik aja, dipilih aja itemnya, itu berarti sudah aktif. Efek kontrolnya ini akan kebuka teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sembarang tempat seperti ini, itu efek kontrolnya akan tertutup atau tidak akan muncul pilihan-pilihan yang ada di situ. Jadi teman-teman pilih dulu gambar atau video atau title yang diinginkan. Misalnya saya pilih gambar dulu, di sini baru akan muncul untuk efek kontrolnya. Di dalam efek kontrol itu ada 3, ada motion, opacity, dan time remapping. Di dalam motion itu ada banyak teman-teman. Kalau kita buka segitiga kecil yang di samping motion itu, nah ini akan kebuka. Ada position, ada scaling, ada rotation, ya, sampai ke anti flicker filternya. Oke. Terus ada opacity, ada time remapping. Nah,
Untuk motion ini nanti akan ada kaitannya dengan animasi dasar. Animasi dasar dalam pembuatan video itu ada beberapa. Yang pertama ada animasi transformation. Animasi transformasi itu berkaitan sama gerak. Ada moving, nanti ada yang scaling, ada rotation. Kalau animasi opacity nanti berkaitan sama transparansi dari sebuah gambar atau video. Terus di sini kalau masing-masing itemnya teman-teman ada gambar jam kecil ini atau icon kecil ini, toggle animation itu digunakan untuk nanti kita memulai akan membuat animasinya. Di sini ada angka-angka, ini merupakan ukuran dari posisinya. Misalnya kalau kita klik, kita geser itu akan bergerak ke kanan kiri, ini berarti secara horizontal. Nah, ini sebaliknya secara vertikal. Atau scalingnya kita bisa mainkan, klik tahan, digerak-gerakkan, itu akan berubah ukurannya. Nih, angka-angka ini adalah properties dari item yang kita aktifkan. Untuk scaling misalnya, kalau di CS3 misalnya, itu kita klik langsung ada muncul titik-titiknya untuk memperbesar memperkecil. Kalau CS6, dia di double click teman-teman. Double click seperti ini. Baru dia muncul bisa secara manual. Kalau ini kita manual, otomatis angka-angka yang di sini juga berubah. Ataupun kita bisa menggunakan angka yang di sini dengan cara diklik, ditahan, digeser kanan kiri, ataupun di input. Bisa diklik di input teman-teman, misalnya saya maunya 50. Nah, nanti setelah kita input 50, kita enter, gambar tersebut akan ngikutin angka yang kita masukkan. Kita enter. Nah, gitu. Nah, ini tentang jendela efek kontrol. Satu lagi, di sampingnya sini, kalau kita aktifkan item, di sini ada timeline kecil ya. Ada playheadnya juga. Kalau kita gerakan playhead yang di bagian bawah timeline sini juga ikut bergerak teman-teman. Karena durasi yang di atas ini, di bagian efek kontrol itu sama seperti panjang durasi dari item yang kita pilih. Nah, misalnya kita gerakannya di sini, di atas juga bergerak. Nah, seperti itu. Ya, sama. Oke. Ini kalau kita pilih videonya, di situ yang aktif adalah properties dari video tersebut. Ya, ini juga ada playheadnya sama. Ini di bawah kalau kita gerakan juga sama. Ya, itu mengenai jendela efek kontrol. Terus kita sekarang membahas adalah frame dan keyframe. Nah, frame itu adalah satuan terkecil dari durasi animasi. Misalnya di sini ada ini kan teman-teman kalau di sini kan ada start, ada end, ada durationnya kan ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ini namanya frame teman-teman. Jadi video itu adalah gabungan beberapa frame yang diputar dengan cepat, ya, di mana masing-masing frame itu merupakan tahapan dari sebuah gerakan. Nah, itu video ya. Nah, keyframe-nya kita kalau membuat animasi itu perlu titik awal, titik akhir, ataupun di tengah-tengah, namanya itu keyframe, titik pengunci animasi. Kalau teori mungkin teman-teman agak bingung, kita praktekkan saja. Kita praktekkan di gambarnya dulu ya. Ini kita geser biar nanti lebih mudah. Karena videonya ini ukurannya udah sesuai dengan aspek rasionya. Gambarnya kita bisa customkan dulu. Di sini ada gambar. Kalau kita akan membuat animasi dasar transformation untuk position itu berkaitan sama pindah tempat. Aktifkan dulu untuk toggle animation-nya teman-teman. Kalau kita aktifkan toggle animation, baru kita bisa membuat animasi. Kalau kita nggak aktifkan, kita tidak bisa membuat animasi. Untuk membuat animasi, aktifkan gambar icon ini apa nih? Jam ya, diklik. Hanya positionnya, karena kita kan maunya kan animasi berkaitan sama gerak dulu ya. Kalau kita aktifkan, otomatis di sini akan muncul tanda add remove keyframe, dan di dalam timeline itu sudah ada masuk keyframe yang pertama. Nah, kalau kita mau menggerakkan item itu, baik gambar atau objek atau title dan lain sebagainya, langsung aja teman-teman. Misalnya saya maunya di sini bergeraknya, kita bisa add keyframe atau kita bisa langsung gerakkan aja teman-teman seperti ini. Misalnya saya mau bergerak ke kanan, langsung otomatis muncul keyframe yang berikutnya atau yang kedua. Sekarang kita kembalikan playheadnya ke depan. Ini playhead garis merah ini. Kalau kita play itu udah ada animasi bergerak. Nah, seperti itu. Misalnya mau manual tanpa menggunakan angka-angka yang di sini. Saya pindahkan playheadnya dulu.
Kenapa harus dipindahnya? Kan kalau masih tetap di sini, nanti keyframe-nya tumpuk-tumpuk di sini teman-teman, nggak ada gerakan. Jadi kita harus pindahkan biar ada jarak antara frame-nya ya. Kalau mau manual, double klik aja. Nanti kalau itu muncul garis-garis seperti ini garis alurnya teman-teman, nggak masalah. Teman-teman pindahkan, misalnya mau ke atas ini. Nah, langsung muncul keyframe berikutnya. Kalau kita jalankan teman-teman, hasilnya seperti ini. Nah, oke ya. Saya ulangi sekali lagi biar lebih paham. Kita pindahkan untuk playhead-nya, sedangkan ini gambar ada di sini. Saya maunya manual membuat gerakannya. Berarti saya aktifkan, saya tarik ke tengah. Nah, seperti ini. Kita klik sebarang tempat. Nah, ini teman-teman sudah jadi animasi yang seperti kita buat tadi. Oke. Ternyata keyframe-nya di sini misalnya salah teman-teman. Kita bisa menghapusnya dengan cara apa? Diklik keyframe-nya, bisa di delete langsung pada keyboard. Nah, itu langsung hilang, ya. Kalau kita ingin menghilangkan keyframe. Atau di situ ada apa? Keyframe-nya diaktifkan, teman-teman klik yang add or remove keyframe, otomatis dia akan hilang. Kenapa hilang? Karena kita aktifkan dulu, di sini kan ada tanda titiknya tuh, kalau kita klik dia akan hilang, sama aja. Yang jelas aktifkan dulu titiknya atau keyframe-nya. Nah, itu cara membuat keyframe dan menghilangkan keyframe atau add or remove keyframe. Apabila animasi yang kita buat ini ternyata salah teman-teman, kita nggak perlu harus satu-satu, kita bisa reset dari awal. Di sini yang gambar toggle animation kita cukup klik sekali aja. Klik sekali, di sini ada perintah. This action will delete existing keyframe. Do you want to continue? Nah, kurang lebih artinya seperti inilah ya. Nanti kalau salah dikoreksi. Kamu ingin menghilangkan seluruh aktivitas atau keyframe yang sudah kamu buat. Jika iya, pilih yes, kan gitu. Kalau misalnya, do you want to continue? Apakah kamu ingin melanjutkan? Ya, kita pilih oke. Keyframe semuanya akan hilang. Jadi nggak perlu satu-satu teman-teman. Oke ya, mudah ya. Nah, kita coba ulangi sekali lagi. Misalnya di sini, dari sini nih, kita punya gambarnya di sini atau videonya di sini. Kita playhead-nya kita dari awal karena mau animasi dari awal. Aktifkan toggle animation biar ada animasi, playhead-nya digeser. Semakin jauh animasi semakin lambat, semakin dekat semakin cepat. Nah, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Dikira-kira aja. Bisa di sini saya mau manual, ini gambar akan saya gerakkan ke atas dulu misalnya di sini. Oke. Terus saya buat lagi untuk keyframe-nya, saya akan gerakkan gambarnya ke samping kanan. Terus saya geser lagi, saya ingin gambarnya ke tengah. Untuk meratakan apabila kita animasinya ingin rata, kalau kita aktifkan gambarnya gini teman, muncul garis ini ya. Garis untuk ngaturnya ini ada bisa diatur teman-teman. Ini kurva titik-titik ini bisa diatur seperti ini. Nah, teman-teman tinggal lakukan sendiri. Oke, kalau sudah kita coba balikan playhead-nya, kita jalankan. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya ya. Jadi ada animasi perpindahan posisi. Nah, kenapa yang dari awal ini tidak gerak? Karena pada saat kita kasih keyframe di sini, kita nggak gerakkan. Kecuali kalau di sini kita gerakkan ke sini dulu misalnya di sini. Nah, nanti dia akan ada pergerakan di situ teman-teman. Karena dari awal kan nggak kita gerakkan. Kita coba ya. Nah, dia bergerak. Oke, bisa dipahami ya. Itu untuk animasi perpindahan tempat atau moving ya. Nah, ini dari sini kan ke tengah, ke atas. Ini kalau mau ditambahkan keyframe-nya lagi, berarti ini misalnya kita pindah ke sini dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti ada perpindahan ke situ. Oke. Tadi ada double keyframe, ke klik ya. Gitu. Oke. Sekarang kita tambahkan misalnya habis membuat animasi position, ini keyframe-nya kita deketin aja biar nanti kita bisa membuat animasi yang selanjutnya. Bisa kok digeser-geser seperti ini, bebas teman-teman ini. Jadi terjadinya cepat banget. Nah, gitu. Karena frame-nya jaraknya dekat. Nah, kita masuk ke animasi scaling.
animasi yang berkaitan dengan ukuran item yang kita punya. Boleh video, boleh gambar, ya. Kita masuk scaling. Posisinya udah sampai situ, kita masuk scaling. Oke. Sampai sini kita coba besarin teman-teman. Misalnya kita besarkan sampai akhir aja ya. Kita besarkan, boleh dari sini, boleh dari manual ya. Kalau mau di sini diklik tahan. Nah, seperti itu. Jadi nanti pas waktu berpindah besarnya ini tetap segini, tetap kecil. Kenapa? Karena kita buatnya dari tengah-tengah ya. Pakai logika aja teman-teman. Nah, oke. Nah, misalnya pas sampai sini mulai besar, kita bisa menambahkan animasi rotation. Nah, rotationnya kita bisa tambahkan sampai ke akhir misalnya. Kita putar aja sedikit. Nah, nanti animasinya jadinya seperti ini teman-teman. Set. Nah, dia bergerak seperti itu. Oke. Itu untuk animasi dasar transformation mulai dari perpindahan tempat, terus animasi scaling, animasi rotation. Ya. Mungkin teman-teman sudah bisa ya, karena ini tidak terlalu sulit. Yang penting memahami keyframe aja. Cara membuat keyframe tadi aktifkan dulu toggle animation-nya, baru kita susun keyframe kita maunya seperti apa. Oke ya, jadi begitu. Untuk video sama. Kalau kita klik videonya di sini juga aktif. Nah, videonya ini kebetulan ukurannya sesuai dengan aspek rasio karena tadi kita pilih dengan change existing ya. Baru kita oke, jadi ukurannya sama. Kita kecilkan dulu aja. Nah, misalnya kita akan buat videonya bergerak dari kiri ke kanan. Jadi tempatkan dulu nih teman-teman nih videonya di kiri dari apa nih? Area margin kita ya, atau save area margin ya. Ini margin save-nya. Kita keluarkan dari lembar kerja kita. Kita pilih position. Toggle animation kita aktifkan, otomatis akan muncul keyframe 1. Terus kita buat lagi di akhir keyframe berikutnya. Kita tempatkan di luarnya juga. Nah, nanti kalau di play hasilnya seperti ini teman-teman. Animasinya gerak, jalan. Nah, gitu. Nah, ya. Kalau misalnya ini kita pakai video yang lain aja biar lebih kelihatan. Kita import dulu video. Kalau video tadi kurang kelihatan teman-teman. Kita import video, kita ambil dari materi yang saya punya video. Oke. Kita sebentar ya, kita masukkan dulu mau mana aja. Ini aja nggak apa-apa, kita ambil yang di sini aja. Kita masukkan. Nah, kita masukkan salah satunya, misalnya ini. Nah, di sini ada pilihan tadi, kita pilih yang keep aja. Ini gambarnya kan kecil otomatis, kalau tadi kan kita pilih change ya. Nah, misalnya seperti ini. Lihatnya kita tentukan di awal. Kita taruh posisi videonya di luar, kita buka motionnya. Ingat, membuat animasi, klik dulu toggle animationnya, muncul keyframe 1. Saya mau langsung di akhir, kita gerakkan ke kanan. Nah, kita jalankan teman-teman hasilnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ada video yang bergerak seperti itu. Kalau mau lebih dari satu video bagaimana? Ya tinggal masukkan lagi untuk videonya. Kita masukkan lagi videonya, biar ukurannya sama teman-teman. Ini biar ukurannya sama. Scalingnya ini kan 258, kita samaan aja. Misalnya 250, biar nanti sama ya. Yang kedua juga kita klik, kita aktifkan, kita pilih 250, biar besarnya sama. Oke. Misalnya pas waktu dia sampai sini mau animasinya sama ya. Kita tinggal tempatkan, posisikan di track kedua untuk klipnya. Nah, di posisi yang kita inginkan teman-teman. Nah, kita rubah, kita taruh di luar, terus kita kasih animasi yang sama dengan cara yang di atas, pilih toggle animation, kita tentukan, kita buat di akhir. Nah, kita buat di akhir, sama seperti yang video pertama tadi. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman pernah lihat opening yang seperti itu mungkin ya? Nah, hasilnya sama seperti itu. Oke. Kalau mau gerakannya sama, teman-teman harus pas pada saat di awal ini dan di akhir itu juga harus diperhatikan ya. Dari panjang durasinya juga harus sama diperhatikan juga.
Ini di awalnya di sini ya. Di akhirnya juga sama di situ. Oke. Misalnya mau pakai 3 video. Nah, kita masukkan video yang berikutnya. Nih, misalnya kita masukkan. Tadi propertiesnya 258 ya. 250 kita samakan. Kita masuknya ke atasnya. Oke. Kita atur sama buat toggle animation-nya diaktifkan. Ada keyframe 1, kita taruh di paling akhir. Frame satunya kita sesuaikan dulu teman-teman. Ini belum dirubah. Sorry, lupa. Biasa ya, lupa. Kita tempatkan di sini sama seperti pada saat kita membuat video yang pertama, kita geser di paling akhir, kita tempatkan di luarnya. Nah, kalau kita jalankan nanti ada 3 video yang jalan bareng seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Mudah ya? Mudah sekali. Jadi, teman-teman pada saat membuat animasi pada prinsipnya adalah, jadi kita aktifkan dulu toggle animation-nya. Baru setelah toggle animation-nya, nanti dibuat jarak antar keyframe-nya. Nah, ini kalau kita jalankan ya. Tuh, seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi ada 3 video, 4 video bisa dijadikan untuk opening. Misalnya dia mau ke atas ke bawah gitu ya, jalan-jalan, ya bisa aja teman-teman. Yang penting teman-teman itu sudah memahami untuk memulai animasinya, bekerja dengan keyframe-nya, aktifkan dulu toggle animation. Ya, seperti itu ya. Oke ya, saya rasa jelas untuk frame dan keyframe. Nah, untuk animasi scalingnya, kita ulangi sekali lagi. Kita hapus dulu yang ini, kita masuk. Scalingnya misalnya kita pakai gambar aja. Karena kalau video nanti agak berat teman-teman ya. Kita pakai gambar aja. Nah, misalnya gambar aslinya seperti ini, kita sesuaikan dengan aspek rasio. Untuk membuat animasi scalingnya, sama caranya, aktifkan dulu toggle animation. Ya, ini keyframe-nya ditentukan mau di awal pada di akhir. Kalau teman-teman ini mau ditaruh di awal ya, di awal, mau di akhir, mau di tengah, disesuaikan dengan teman-teman maunya seperti apa. Misalnya saya mau langsung di akhir, ini mau kita besarin sampai besar. Nah, berarti nanti animasinya dari standar gitu dia akan makin besar. Nah, itu ya. Jadi caranya seperti itu. Terus kalau misalnya mau digabung dengan animasi yang lain, misalnya animasi rotation, nah tadi teman-teman udah tahu cara membuat animasi. Pertama adalah klik untuk toggle animation, muncul keyframe, terus kita tentukan sampai mana kita akan membuat animasi itu. Sampai sini misalnya saya akan putar. Nanti hasilnya seperti ini. Oke ya, mudah ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya animasi berkaitan animasi opacity. Nah, animasi opacity misalnya dari sini. Kita aktifkan opacity-nya. Ini sudah aktif, kita tambahkan keyframe. Kalau sini udah aktif teman-teman, tambahkan aja keyframe. Nanti akan muncul keyframe baru. Terus di akhirnya kita hilangkan menjadi 0. Nanti akan ada animasinya seperti ini. Makin lama makin hilang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu animasi untuk transformation position, scaling, dan opacity. Saya rasa mudah lah ya. Kali teman-teman kalau kurang jelas putar lagi videonya, diulang lagi. Kalaupun masih kurang jelas lagi, silahkan ditanyakan di komen, nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang memiliki cara trik yang berbeda, silahkan juga masukkan ke komen atau masukkan linknya di komen, nanti biar teman lain juga bisa untuk menambah wawasannya. Kita saling bantu-membantu lah. Kita bangun generasi penerus kita dengan bekal yang positif. Oke, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat untuk mengenal jendela effect control, terus frame dan keyframe, sekaligus membuat animasi dasar, animasi sederhana, transformation untuk posisi, scaling, rotation, ataupun opacity. Sekali lagi mudah-mudahan membantu. Silahkan dibagikan dan subscribe. Silahkan bagi yang belum subscribe biar nanti bisa mengikuti atau mendapatkan info terbaru dari tutorial yang ada di Mr. Santos Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.